Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini warga pasca banjir bandang yang menerjang Sentani, Papua, kami sudah bergabung kembali bersama kontributor iNews Edi Siswanto di Posko Pengungsi Gunung Merah, Jayapura, Papua. Ya, Edi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pengungsi saat ini, Edi? Baik, rekan Safa dan April, saat ini saya berada di posko pengungsian di Gunung Merah, Kabupaten Jayapura. Di lokasi pengungsian ini sekitar 200 pengungsi dari kota Sentani maupun sekitarnya sejak siang dan malam ini mulai berdatangan kembali setelah memadati posko pengungsian di sini. Ratusan pengungsi yang saat ini berada di sini adalah baru sebagian dari pengungsi keseluruhan, baru yang korban dari banjir bandang yang terjadi pada Sabtu dan Minggu dini hari kemarin. Rekan April. Baik, Edi, saat ini bagaimana dengan bantuan yang mengalir kepada korban banjir di sana? Apakah memadai atau ada beberapa bantuan yang masih dibutuhkan oleh warga korban banjir di sana? Baik, hingga saat ini pantauan kami di posko pengungsian Gunung Merah bahwa bantuan sudah mulai berdatangan dan jumlahnya menurut kami sudah memadai. Namun kemudian ada beberapa bahan kebutuhan warga yang benar harus segera dipenuhi, seperti halnya barang-barang pribadi sifatnya bagi kaum ibu-ibu ataupun anak-anak remaja perempuan, rekan April. Baik, Edi. Apakah bantuan sudah mulai berdatangan dan bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan tersebut ke beberapa daerah yang terkena dampak banjir? Baik, untuk pendistribusian bantuan, informasi yang kami peroleh bahwa dilakukan satu pintu dan pusatnya di Gunung Merah, tempat saya melaporkan saat ini. Dan kemudian dari sini kemudian akan didistribusikan ke beberapa titik, diantaranya adalah ke kediaman Bupati Kabupaten Jayapura, karena di kediaman Bupati di sini ada ratusan warga yang mengungsi. Kemudian di sekolah HIS Sentani, di situ pun juga ada pengungsi. Kemudian di perumahan Bintang Timur, perumahan Gajah Mada, dan Doyo Baru Sentani. Nantinya bantuan-bantuan yang kemudian didistribusikan oleh para warga yang empati kepada para korban banjir bandang awalnya disuplai ke Gunung Merah ini, kemudian nanti akan didistribusikan secara sistematis oleh pihak BPBD. Demikian, April. Baik, Edi, kemudian bagaimana dengan kondisi kesehatan warga korban banjir yang mengungsi di sana? Apakah sudah ada warga yang mulai terserang penyakit? Baik, pantauan kami di beberapa titik posko pengungsian bahwa belum nampak adanya gangguan kesehatan oleh para pengungsi, karena juga di posko-posko ini juga telah disiapkan posko-posko kesehatan begitu dari tim-tim kesehatan, baik dari pihak PMI maupun dari pihak-pihak swasta yang turut serta pada kegiatan hari ini. Silakan, April. Baik, Edi, informasi yang kami dapat dari Kepala Tim SAR di sana bahwa kondisi listrik dan juga alat komunikasi ada sebagian yang bisa, namun ada sebagian juga yang tidak bisa. Bagaimana solusi dari pihak pemerintah mungkin yang mengurusi pengungsi di sana untuk bisa mengatasi ini? Baik, memang sarana komunikasi sebetulnya masih bisa berfungsi, namun kemudian tidak maksimal. Hanya saja sarana penerangan dari PLN dari kejadian banjir bandang pada Sabtu dan Minggu dini hari kemarin hingga saat ini belum pulih maksimal, karena memang di beberapa titik terparah, yakni seperti di Doyo Baru, di BTN Sosial dan sekitarnya, rumah warga memang benar-benar tertimbun oleh material daripada banjir bandang kemarin, sehingga di wilayah-wilayah itu penerangan listrik sama sekali tidak ada, hanya di posko-posko pengungsian saja yang kemudian listrik diberikan genset begitu oleh pihak PLN dan bekerja sama dengan BPBD setempat. Rekan April.
Baik, terima kasih Edi Siswanto melaporkan langsung dari Jayapura, Papua, dan selamat bertugas kembali.